Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dalam sapaan Sabda Tuhan hari ini. Apa kabar? Kiranya kita tetap sehat, tetap semangat, walaupun kehidupan kita tidak lepas dari pergumulan. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di hari ini, hari Jumat 11 Juni 2021, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kehidupan kami. Engkau masih menjaga, Engkau masih memberikan dan mengaruniakan kesehatan dan nafas hidup. Kami bersyukur untuk keselamatan dan anugerah kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami saat ini hendak sejenak untuk duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu menerangi jalan kami, dan firman-Mu menjadi landasan untuk kami melangkah, melaksanakan seluruh aktivitas kerja dan karya kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan bacakan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kesibukan dan berbagai kegiatan aktivitas sehari-hari, tentunya pada suatu waktu kita membutuhkan waktu untuk terbebas dari kesibukan, terbebas dari segala tugas pekerjaan rutin keseharian. Sekedar kita beristirahat sejenak, melepas penat serta menenangkan diri. Kita perlu waktu untuk bebas dari kesibukan, untuk sejenak beristirahat, melepas penat dan lelah. Istirahat sejenak untuk melepas penat dan lelah memang dibutuhkan manusia agar ketika kita akan mengerjakan tugas-tugas selanjutnya, kita lebih fresh, kita lebih giat, lebih semangat, dan diharapkan pekerjaan yang kita kerjakan dapat kita selesaikan dengan baik dan berkualitas. Yesus dan murid-muridnya giat mengajar dan memberitakan kabar baik tentang
kedatangan kerajaan Allah yang berisi damai sejahtera dan keselamatan di dalam dan melalui diri Yesus sebagai Mesias. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dikisahkan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri dan beristirahat sejenak dari berbagai kegiatan dan aktivitas pelayanan, untuk sekedar melepas lelah, melepas letih, melepas penat, karena sebagaimana disaksikan oleh penulis Injil Markus, memang sangat banyak orang yang mengikuti mereka. Yang satu pergi, yang lain akan datang. Sehingga tidak ada lagi waktu bagi mereka untuk sekedar beristirahat. Bahkan dikatakan oleh penulis Injil Markus, untuk makan pun mereka tidak sempat. Karena itu Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke suatu tempat yang sunyi untuk mengasingkan diri, dengan harapan bahwa mereka dapat memisahkan diri sejenak dari orang banyak yang selalu mengikuti kemana Yesus dan murid-muridnya pergi. Namun saudaraku, harapan tidaklah selalu sesuai dengan kenyataan. Ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat menaiki perahu ke suatu tempat sunyi untuk beristirahat, orang banyak mengetahui tujuan mereka. Dan akhirnya orang banyak ini, mereka berusaha untuk mengejar Yesus dan murid-muridnya. Itu kita baca di ayat 33. Pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ini yang dikatakan di ayat 33. Karena itu sesampainya Yesus dan murid-muridnya di tempat yang dituju, bukannya mereka menemukan suatu tempat yang sunyi, ya, tetapi justru mereka menjumpai orang banyak yang sengaja menyusul Yesus dan murid-muridnya. Namun yang menarik adalah Yesus tidak mengusir mereka. Yesus tetap menyambut dan menerima mereka. Penulis Injil Markus mengatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dan kemudian Yesus mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Maksud hati ingin beristirahat, tapi justru di tempat terasing itu Yesus dan murid-muridnya kembali melaksanakan aktivitas mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah yang berisi keselamatan dan damai sejahtera di dalam dan melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari ayat 34 adalah kalimat maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Sini kita melihat kata kunci, yaitu hati. Yesus melaksanakan semua karya, kerja, dan juga pelayanan. Ia melakukan semua itu didasarkan dari hati. Ini menjadi hal yang harus kita pahami, kita mengerti, kita renungkan. Bekerja dengan hati.
melaksanakan seluruh karya dengan hati, melakukan segala tindakan dengan hati, bukan dengan emosi, bukan dengan hawa nafsu, tapi semua yang dikerjakan dilakukan oleh Yesus dimulai dari hati. Dan ini menjadi satu renungan bagi kita. Penting bagi kita untuk melaksanakan seluruh aktivitas kerja dan karya dengan diawali dari hati. Hati yang mengabdi kepada Tuhan. Dan hati yang mengabdi kepada Tuhan akan mewujudkan kerja dan karya yang penuh kasih dan akan menghadirkan damai sejahtera. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Mari kita boleh melakukan segala sesuatu, bertindak, bekerja dan berkarya dari hati. Hati yang mengabdi kepada Tuhan. Dari hati yang mengabdi kepada Tuhan akan terwujud karya kerja yang berkualitas. Kerja dan karya yang mengabdi, yang bertolak dari hati yang mengabdi kepada Tuhan akan menghasilkan kerja karya yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tapi akan menjadi berkat bagi orang lain, bagi seluruh makhluk hidup, dan juga bagi seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan untuk melaksanakan segala sesuatu bersumber dan didorong dari hati yang mengabdi kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami melakukan sesuatu berdasarkan hati yang mengabdi kepada Tuhan. Kami bekerja dan berkarya berdasarkan hati yang mengabdi kepada Tuhan, sehingga terwujud karya kerja yang menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi bagi orang lain. Kami boleh menjadi saluran berkat lewat kerja dan karya kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kehidupan kami. Tuhan jaga, lindungi kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan tetap memimpin, menuntun kehidupan kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang putus asa Tuhan berikan harapan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan, iman dan kemenangan. Inilah doa kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berjalan bersama kami, beserta kami, Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat menjalani aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.